Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Ahkamiati SPDSD dari UPT SD Negeri Jatilengger 2, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Saya adalah peserta diklat calon kepala sekolah dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK, Kajian Manajerial atau KM, dan Peningkatan Kompetensi atau PK yang dilakukan di UPT SD Negeri Jatilengger 2, SD Magang 1 yang merupakan sekolah asal dari calon kepala sekolah, dan UPT SD Negeri Jatilengger 1 sebagai SD Magang 2. Kegiatan ini dibimbing oleh Ibu Ratna Febrianti SPD, Kepala UPT SD Negeri Jatilengger 2 sebagai Mentor 1, Ibu DRA Pintari Sulistyowati MMPD, Kepala UPT SD Negeri Jatilengger 1 sebagai Mentor 2, dan Bapak Dr. Padlur Rahman MPD selaku pengajar diklat calon kepala sekolah. Laporan kegiatan UPT SD Negeri Jatilengger 2 berdiri pada tahun 1994, berada di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Terletak kurang lebih 8 km dari pusat kota Blitar. Lokasinya yang cukup jauh dari jalan besar menjadikannya aman untuk kegiatan belajar mengajar, utamanya untuk anak-anak sekolah dasar. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu Guru untuk melatih anak-anak hingga mengukir prestasi demi prestasi. Berikut visi dan misi sekolah. Saat ini pembelajaran masih berlangsung 50% luring atau tatap muka dan 50% daring. Dari rapot mutu tahun 2020 diperoleh hasil dari standar kompetensi lulusan teridentifikasi adanya masalah dalam pembelajaran, diantaranya kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga prestasi belajar pun menurun. Guna meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam RPK perlu diadakan workshop peningkatan prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan metode Flipped Classroom Blended Learning pada guru. Berikut kegiatannya. Tahap persiapan. Melakukan pertemuan awal, membentuk kepanitiaan, menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat workshop, menyusun administrasi dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Workshop dilaksanakan selama 2 hari, diakhiri dengan praktek penggunaan metode Flipped Classroom Blended Learning di kelas masing-masing. Flipped Classroom Blended Learning merupakan pembelajaran yang menggunakan penggabungan antara pembelajaran luring dan daring untuk masing-masing 50% peserta didik. Saat yang sama, artinya guru seperti memberikan yang soal, kemudian siswanya yang menjawab dan dilakukan menerima umpan balik. Dari monitoring evaluasi, diperoleh hasil yang kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa guru yang kurang mahir dalam menggunakan media IT, terkendala dalam proses pembelajaran daring, sehingga perlu adanya pembimbingan dan workshop pada siklus kedua. Dari workshop siklus kedua, diperoleh hasil monitoring evaluasi sebagai berikut. Terdapat peningkatan yang signifikan baik dari aspek CKS, guru maupun peserta didik. Hasilnya sangat luar biasa. Pembelajaran daring dan luring yang dilaksanakan semakin bervariatif dan bermakna. Ternyata saya lebih mudah dalam membagi materi ke anak-anak. Semakin bersemangat dan prestasi belajar saya meningkat. Saya semangat dan bertambah prestasi. Kegiatan kedua adalah kajian manajerial, baik di sekolah asal atau magang 1 maupun sekolah magang 2.
Kegiatan dimaksudkan untuk mengkaji 8 standar nasional pendidikan dari pengisian matrik KM di SD asal atau magang 1, diperoleh hasil adanya rekomendasi strategi peningkatan khususnya ada pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan guna memaksimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi peserta didik. Dari matrik KM di SD magang 2 diperoleh hasil rekomendasi strategi peningkatan khususnya ada pada kemampuan guru dalam pemanfaatan media digital. Kegiatan ketiga, peningkatan kompetensi atau PK. Dari hasil AKPK calon kepala sekolah diperoleh pemetaan sebagai berikut. Dari 5 kompetensi yang ada terdapat 1 kompetensi yang masih lemah, yakni supervisi, khususnya yang berkaitan dengan teknik supervisi akademik. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kompetensi atau PK di SD Magang 2, yaitu di UPT SD Negeri Jatilengger 1, yang memiliki kelebihan dalam bidang supervisi, menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi, guna meningkatkan kemampuan teknik supervisi akademik dari calon kepala sekolah. Demikian tadi laporan kegiatan Rencana Proyek Kepemimpinan atau RPK, Kajian Manajerial atau KM, dan peningkatan kompetensi atau PK oleh Nuri Ahkamiyati SPDSD, calon kepala sekolah dari Kabupaten Blitar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.